Penatu Ading, bisakah Anda melihat benda ini? Meskipun junior merasa benda ini seperti obat spiritual berusia 1000 tahun, saya tidak sepenuhnya yakin. Saya harap Penatu Ading dapat mengidentifikasi usia ramuan ini. Penjaga toko Tian meminta dengan nada rendah hati dan menyerahkan kotak kayu itu. Ramuan spiritual berusia 1000 tahun, ucap Tatu Ading. Penatu Ading merasa sulit untuk mempercayainya ketika dia mendengarnya, tetapi dia tetap mengambil kotak brokat itu. Penatua, tolong lihat baik-baik. Apakah itu benar-benar jamur sari kuning berusia 1000 tahun? Penjaga toko Tian menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya dengan cepat. Sang tetua tidak menanggapi. Ia menyipitkan matanya, fokus mengamati bentuk, warna, bahkan polanya. Ia bahkan menaruh kotak itu di bawah hidungnya dan mengendus pelan beberapa kali. Hanli telah menanam ramuan obat ini dengan proses yang dipercepat. Jadi, dia tahu betul apakah obat spiritual ini berusia 1000 tahun atau tidak. Mengetahui hal ini, dia duduk di samping dengan ekspresi santai dan bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa yang dilakukan tetua. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia harus menawar dengan tuku gudang harta karun. Penjaga tuku Tian adalah kebalikan dari Hanli, dan dia memperhatikan setiap gerakan tetua tanpa berkedip. Sikap tak kenal takut yang ditunjukkannya saat pertama kali bertemu Hanli sudah benar-benar hilang. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi rumit, campuran antara harapan dan kekhawatiran dengan kemungkinan hasilnya. Akhirnya, Tetua Ading meletakkan kotak itu dengan lembut di atas meja, memejamkan mata dan berpikir keras sambil mencubit janggutnya. Kemudian, ia membuka matanya dan berkata dengan tenang dengan nada yang sangat positif. Selamat penjaga toko, ini memang jamur kuning yang berusia lebih dari 1000 tahun. Jamur ini juga baru saja ditemukan belum lama ini, dan khasiat obat ini sama sekali tidak berkurang. Jadi ini adalah ramuan berkualitas tinggi yang berusia ribuan tahun. Tetua ini dapat menjaminnya, ucap Tetua Ading. Mendengar ini, wajah penjaga toko Tian menunjukkan ekspresi gembira. Dia kemudian dengan hormat mengatur tetua menuruni tangga. Dengan gembira, dia mengambil kotak berisi ramuan spiritual dan melihatnya beberapa kali lagi. Pemilik toko Tian, bukankah sebaiknya kita mulai berbicara kesepakatan ini? Ucap Hanli. Melihat pihak lain tampaknya telah lupa bahwa pemilik ramuan spiritual itu masih duduk di samping, Hanli tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan pemilik toko akan kehadirannya. Baiklah, aku benar-benar konyol. Kakak Li, tolong maafkan aku. Penjaga toko Tian yang sedikit terkejut kemudian teringat bahwa ramuan spiritual ini belum menjadi milik toko gudang harta karun. Wajahnya sedikit memerah. Tidak masalah, tapi bagaimana rencanamu untuk berdagang? Melihat bagaimana penjaga toko Tian menyukai barang ini, aku yakin kau tidak akan mengecewakanku. Ucap Hanli terkekeh dan berkomentar sambil sedikit mengejek pihak lain. Pada saat ini, ekspresi penjaga toko Tian kembali normal. Ia kemudian meletakkan kembali barang yang ada di tangannya ke atas meja dan berkata, karena saudara Li dapat mengeluarkan ramuan spiritual berusia 1000 tahun, Anda pasti bukan seorang kultivator biasa. Oleh karena itu, saya akan berterus terang kepada saudara tanpa rencana bisnis saya yang biasa. Saya akan memberi Anda harga yang pantas, ucap Tian Puli. Setelah berkata demikian dan berpikir sejenak, ia melanjutkan dengan nada yang tulus. Saudara Li dapat menukar ramuan spiritual ini dengan salah satu dari 2 barang di kotak broket yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Atau Anda dapat menukarnya hanya dengan barang di kotak broket terakhir. Jika tidak ada barang yang memuaskan Anda, maka toko ini juga dapat membayar Anda dengan batu spiritual yang cukup untuk membeli ramuan spiritual tersebut. Saudara Li, apa pendapat Anda? Ucap Tian Puli. Hanli merasakan ketulusan dalam kata-kata pihak lain. Setelah merenungkannya berulang-ulang dalam hatinya, dia merasa bahwa harganya masuk akal. Dan karena itu tidak melampaui batas minimumnya, dia hampir menerima kesepakatan itu. Namun, sebelum itu, dia masih ingin melihat barang di kotak broket terakhir. Namun ternyata Hanli bahkan tidak perlu bertanya. Penjaga toko Tian telah membuka kotak broket terakhir
dan mendorongnya ke depan Hanli. Sambil berkata, ia tersenyum. Barang di dalam kotak ini adalah harta paling berharga di toko ini. Namun, apakah Anda menyukainya atau tidak? Itu tergantung pada apakah kakak memiliki selera yang bagus, ucap Tian Puli. Mendengar ini, rasa ingin tahu Hanli meningkat. Ia melihat ke dalam kotak dan langsung tercengang. Di dalam kotak brokat, ada satu jimat tunggal yang bertuliskan gambar batu bata emas. Gambar itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan tampak realistis. Setelah mengamati benda itu dengan seksama, pikiran Hanli tak henti-hentinya berputar. Ia langsung teringat jimatnya yang memiliki pedang abu-abu kecil terhunus di atasnya. Mungkinkah benda itu sama? Jimat harta karun, ucap Hanli menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan nada tidak yakin. Penjaga toko itu menunjukkan ekspresi heran. Dia berseru kaget. Saya tidak menyangka bahwa saudara Li benar-benar mengenali benda ini. Biasanya hanya sedikit kultivator yang tahu tentang harta karun ini. Saudara benar-benar berpengetahuan luas. Saya terkesan, ucap Tian Puli. Setelah Hanli mendengarkan apa yang dikatakannya, dia tertawa ketir dan menggelengkan kepalanya. Sambil mendesah, dia menjawab, "Kamu terlalu memandang tinggi diriku. Aku hanya mendengar tentang jimat harta karun. Aku sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Karena penjaga toko Tian dapat mengeluarkan benda ini, kamu pasti tahu sedikit tentang jimat harta karun ini. Aku harap kamu akan mengajariku tentangnya," ucap Hanli. Semua ucapan Hanli diucapkan dari lubuk hatinya. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang jimat harta karun dan menghindari kebingungan di kemudian hari. Penjaga toko Tian terkejut saat melihat Hanli. Dia merasa ini bukan sesuatu yang perlu dirahasiakan. Hanya saja memang tidak banyak orang yang mengetahuinya. Meski begitu, tidak ada gunanya menyinggung pelanggan besar di depannya. Jadi dia setuju dengan mudah dan menjelaskan semua yang dia ketahui tentang jimat harta karun. Jimat harta karun adalah benda dengan latar belakang yang hebat. Benda khusus yang hanya bisa dibuat oleh para kultivator di atas formasi inti. Para kultivator tingkat tinggi yang memurnikan harta karun ajaib akan memasukkan sebagian kekuatan harta karun ajaib tersebut ke dalam kertas jimat khusus, sehingga para kultivator lain dapat menggunakan kekuatan harta karun ajaib dari jimat khusus ini untuk sementara. Jimat ini memiliki karakteristik jimat dan harta karun ajaib. Para kultivator yang menyadari keberadaan jimat ini menyebutnya sebagai harta karun ajaib palsu. Tetapi meskipun demikian, mereka tetap sangat menginginkannya. Jenis harta sihir palsu ini sangat istimewa. Meskipun harus dibuat oleh para kultivator di atas formasi inti, kultivator manapun dapat menggunakannya, terlepas dari tingkat keterampilannya. Bahkan biksu cahaya emas, kultivator yang dibunuh Hanli waktu itu, dapat menggunakannya dengan baik meskipun hanya mengolah 3 atau 4 lapisan. Namun, para kultivator di bawah pembentukan fondasi tidak dapat menggunakan teknik kondensasi. Jadi, mereka hanya dapat menggunakan 10 hingga 20% dari kekuatan jimat harta karun tersebut. Dibandingkan dengan peralatan sihir tingkat atas, ini tampaknya tidak jauh lebih tinggi. Namun, setelah pembentukan fondasi, para kultivator akan dapat menggunakan seni kondensasi pikiran dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan jimat harta karun tersebut. Meskipun kekuatannya tidak menyerupai kekuatan harta karun ajaib yang mengguncang bumi, menderu lautan, dan mengguncang gunung, itu sudah cukup untuk meremehkan alat sihir lainnya. Oleh karena itu, para kultivator setelah pembentukan fondasi semuanya ingin memiliki jimat harta karun. Ini akan memberi mereka keuntungan dalam pertempuran dan membiarkan mereka mengabaikan kultivator lain. Meskipun kekuatan jimat harta karun sangat mencengangkan, jimat itu akan terus menghabiskan kekuatan harta karun ajaib yang ada di dalamnya. Jika kekuatannya habis, maka jimat harta karun itu akan sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, pertanyaan tentang penggunaan jimat harta karun adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Selain itu, pembuatan jimat harta karun bukanlah hal yang sederhana. Karena harta karun ajaib adalah benda
yang pada hakikatnya hanya dapat disempurnakan oleh para kultivator formasi inti, benda-benda itu sangatlah langka. Benda-benda itu juga perlu disempurnakan siang dan malam dalam esensi sejati seorang kultivator untuk meningkatkan kekuatannya dan tidak dapat dengan mudah diperlihatkan kepada orang lain. Membuat jimat harta karun sama saja dengan merusak harta karun ajaib karena telah menyedot sebagian kekuatannya, dan pemilik harta karun ajaib harus memurnikan harta karun ajaib tersebut dalam waktu yang lama untuk memulihkan kekuatannya. Tindakan seperti itu biasanya merugikan diri sendiri. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, tidak ada kultivator yang berada di atas formasi inti yang akan melakukan tindakan bodoh seperti itu. Namun, seperti kata pepatah lama, urusan dunia terus berubah. Tindakan yang tampaknya bodoh untuk memurnikan jimat harta karun akan dilakukan terus-menerus oleh sebagian besar kultivator tingkat tinggi ketika waktu mereka hampir habis. Itu demi generasi muda dan junior, sedikit kekayaan dalam hal kekuatan dan bantuan. Adapun harta karun ajaib yang ditinggalkan oleh para pendahulu setelah sekian lama disempurnakan dan diwariskan kepada para penerus, harta karun ajaib itu tidak lagi sepenuhnya cocok dengan pemikiran pemilik baru. Selain itu, setengah dari kekuatan asli harta karun ajaib itu akan hilang. Jadi, penggunanya juga harus mencapai pembentukan inti, atau harta karun ajaib itu hanya akan terbuang sia-sia dan tidak dapat digunakan lagi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan menyimpan harta karun ajaib, menyempurnakan jimat harta karun untuk generasi muda akan lebih cocok. Namun, ada banyak keterbatasan dalam menyempurnakan jimat harta karun. Pertama, setiap jimat harta karun dapat menyegel kekuatan harta karun ajaib, tetapi hanya 1/10 dari kekuatan harta karun ajaib itu. Dan itu hanya dapat mengurangi, tidak menambah. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa jimat harta karun menyegel harta karun ajaib yang sama, kekuatannya tidak merata dan dapat bervariasi. Kedua, pemurnian jimat harta karun tidak hanya akan mengurangi kekuatan harta karun ajaib, tetapi juga akan membuat pemiliknya kehilangan banyak kekuatan. Jadi pemurnian terus-menerus dari jimat harta karun adalah skenario yang mustahil. Setiap kali jimat harta karun disempurnakan, pemilik harta karun ajaib harus pulih selama 3 hingga 5 tahun untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Dan ini terjadi jika seseorang tidak akan menyanyiakan esensi sejati dan tidak akan lagi berniat untuk memurnikan harta karun ajaib lagi, atau waktunya akan lebih lama lagi. Oleh karena itu, dalam dunia kultivasi sering muncul skenario seperti ini. Ketika para kultivator tingkat tinggi mendekati akhir hidup mereka akan bersiap untuk mati sambil duduk dengan bangga dan tanpa penyesalan. Mereka akan meninggalkan barang-barang mereka yang paling berharga. Biasanya, sepotong harta karun ajaib yang kekuatannya telah sangat berkurang dan beberapa jimat harta karun yang menyegel kekuatan yang sama. Ini harus dikatakan sebagai masalah ketidakberdayaan. Setelah mendengar penjelasan penjaga toko Tian, Hanli menjadi lebih memahami jimat harta karun itu. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat jimat harta karun di dalam kotak brokat itu sekali lagi. Toko ini membeli jimat harta karun batu cahaya emas dari sebuah keluarga kecil dengan harga yang mahal. Itu adalah jimat harta karun yang benar-benar baru, lebih dari cukup untuk ditukar dengan ramuan spiritual berusia 1000 tahun milik saudara Li. Penjaga toko Tian segera berkata dengan nada yang menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanli mencibir dalam hati. Ia tidak percaya dengan tindakan yang dilakukan pihak lain. Paling-paling mereka hanya memenuhi kebutuhan satu sama lain. Di mata penjaga toko Tian, ramuan spiritual Hanli tentu saja lebih berharga daripada jimat harta karun ini. Bagaimana menurutmu? Barang apa yang akan ditukarkan oleh saudara Li? Penjaga toko Tian akhirnya bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Hanli ragu-ragu sejenak dan tidak dapat mengambil keputusan. Awalnya ia ingin memeriksa beberapa toko lagi dan melihat apakah ada peralatan sihir yang lebih bagus. Tetapi barang-barang di depannya cukup bagus dan memuaskan. Ia enggan melepaskan barang-barang itu, terutama jimat harta karun batu cahaya emas. Itu akan membantunya di masa depan
Jadi ia benar-benar harus mendapatkan barang itu. Beberapa barang ini aku suka semuanya. Aku berencana untuk memiliki semuanya, ucap Hanli. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Hanli membuat keputusan. Ia merasa mungkin tidak akan jadi hal buruk jika ia membeli semuanya di toko gudang harta karun. Setidaknya, itu akan mengurangi perhatian yang akan ia terima dan membatasi dampaknya hanya pada toko gudang harta karun. Semuanya, Kakak Li pasti bercanda. Setelah penjaga toko Tian mendengar apa yang dikatakan Hanli, wajahnya menjadi gelap. Dia mengira Hanli bersikap serakah dan tidak realistis mencoba menukar semua harta karun dari kotak brokat dengan satu ramuan spiritual. Melihat ini, Hanli tersenyum. Dia tidak memberikan penjelasan, tetapi malah mengeluarkan kotak yang sama dari kantong penyimpanannya dan meletakkannya di atas meja. Aku akan menggunakan ramuan spiritual berusia 2000 tahun untuk menukar semua harta karun di kotak brokatmu, Hanli berkata dengan tenang sambil mengendalikan masalah tersebut. Penjaga toko Tian terkejut sekaligus gembira. Dia tidak mau menanggapi permintaan Hanli dan buru-buru memeriksa ramuan spiritual yang baru muncul. Ketika dia memastikan ramuan spiritual baru itu memang ramuan spiritual berusia 1000 tahun yang sama dengan yang pertama, dia kemudian menatap Hanli sekali lagi dengan tatapan aneh. Bagaimanapun, seseorang yang bisa mengeluarkan 2 ramuan spiritual langka layak mendapatkan perhatian toko gudang harta karunnya. Pada saat itu, Hanli mengenakan jubah. Jadi penjaga toko Tian tidak dapat melihat dengan jelas ekspresi pihak lain. Karena itu, pihak lain merasa lebih misterius. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu, dia berkata dengan tegas, "Baiklah, karena saudara Li berkata demikian, saya akan mundur selangkah dan menyetujui persyaratan Anda. Namun, orang bermarga Tian ini memiliki permintaan kecil. Di masa mendatang, jika saudara Li memiliki lebih banyak obat-obatan spiritual seperti itu, saya harap saudara akan memprioritaskan toko ini. Orang bermarga Tian ini pasti akan menawarkan harga yang akan memuaskan Anda," ucap Tian Buli. Hanli tertawa sinis beberapa kali dan mengangguk pelan tanpa memberikan tanggapan yang sebenarnya. Tetapi dalam hatinya dia sudah mendesah mengetahui bahwa pihak lain masih curiga. Sepertinya dia harus membatasi transaksi seperti ini di mana dia menukar ramuan spiritual dengan harta karun sebanyak mungkin di masa mendatang. Kalau tidak, dia mungkin akan mengundang bencana yang fatal. Penjaga toko Tian tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Hanli, tetapi melihat Hanli mengangguk dan setuju, dia sangat gembira. Jika orang di depannya benar-benar dapat memberinya obat spiritual berusia ribuan tahun, harga yang harus dibayar untuk mundur selangkah hari ini akan sangat sepadan. Demikianlah, penjaga toko Tian dan Hanli saling bertukar, dan setelah menyimpan barang masing-masing, keduanya merasa gembira. Hanli meninggalkan toko gudang harta karun begitu saja. Dia bahkan tidak berani tinggal di kota pasar sedetik pun. Dia dengan cepat berjalan melewati batas terbang kota pasar, dan dia segera terbang menjauh dari tempat ini. Karena dia takut toko gudang harta karun akan mengirim beberapa ahli untuk melacaknya secara diam-diam, dia tidak terbang langsung menuju lembah mapel kuning. Sebaliknya, dia terbang langsung dari pegunungan Taiyue. Setelah menempuh perjalanan selama 3 atau 4 hari penuh, dia baru merasa tenang, berbalik, dan terbang kembali menuju lembah mapel kuning. Pada suatu malam 3 hari kemudian, Hanli memasuki lingkar luar pegunungan Taiyue. Karena langit hampir gelap, demi keselamatannya, ia menemukan sebuah gua tersembunyi untuk bermalam dan memutuskan untuk kembali ke lembah mapel kuning keesokan harinya. Gua ini kebetulan terletak di tengah bukit tertentu, bahkan ada tumpukan batu yang menghalangi jalan masuk gua. Dari luar sulit untuk menemukan gua tersebut. Hanli kebetulan bisa tinggal di dalam. Setelah makan sesuatu, ia mengganti pakaiannya, bersandar di dinding batu, dan mulai bermeditasi. Tanpa disadari, waktu telah berlalu hingga baru kedua malam saat Hanli tampak tertidur, ketika ia tiba-tiba mendengar suara gemerisik pakaian dan angin yang bergerak. Sepertinya seseorang di luar gua telah mendarat di tanah dengan kedua kakinya. Hanli terkejut dan tiba-tiba terbangun.
Mungkinkah orang-orang dari toko gudang harta karun mengejarku? Gumam Hanli dalam hati. Hanli tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kemungkinan terburuk. Adik junior, ini lokasi yang bagus dan terpencil. Kurasa ini tempatnya. Suara laki-laki yang familiar terdengar di luar gua. Hanli sedikit terkejut, tetapi akhirnya dia merasa lega. Jika bukan toko gudang harta karun yang mengejarnya untuk mengambil harta karun itu, maka pihak lain itu mungkin hanya lewat saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adik junior, tidak perlu menatapku seperti itu, karena kamu tidak pernah menikmati perasaan hubungan seksual antara pria dan wanita. Kakak senior ini akan mencintaimu dengan sepenuh hati, sehingga adik junior tidak akan menyanyiakan hidupnya sebagai seorang wanita. Kecantikanmu akan lenyap kapan saja, yang berarti membuang-buang kulit putihmu. Suara pria itu tidak cepat atau lambat. Suaranya sangat lembut, tetapi isi kata-katanya benar-benar cabul dan kejam. Hanli menghirup udara dingin. Siapa orang di luar sana? Bagaimana dia bisa menggunakan nada seperti ini dan mengucapkan kata-kata perkosa dulu baru bunuh? Itu benar-benar mengesankan. Di luar sana hanya ada suara pria, tetapi tidak ada suara wanita. Ini berarti bahwa adik junior ini telah ditekan. Dia mungkin tidak dapat membuka mulutnya sekarang. Namun, suara pria itu begitu familiar. Dia pasti seorang yang pernah dilihat Hanli sebelumnya. Memikirkan hal ini, rasa ingin tahu Hanli meningkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak diam-diam menuju pintu masuk gua. Suara pakaian wanita itu membelah udara bersamaan dengan tawa cabul pria itu. Minumlah pil pertemuan yang menyenangkan dulu. Kalau tidak, pertemuan ini tidak akan menyenangkan. Adik junior, kenapa kamu menatap kakak senior seperti itu? Sebenarnya, bukankah kamu benar-benar ingin berkultivasi berpasangan denganku setelah mencapai pembentukan fondasi? Ini bisa dianggap sebagai pemenuhan keinginanmu. Ucap pria itu tampak terbawa suasana saat dia tertawa histeris. Pada saat ini, Hanli dengan hati-hati bergerak ke pintu masuk gua dan mulai mengintip keluar. Seorang laki-laki berjongkok di samping seorang perempuan muda dan dengan seenaknya membelai tubuh halus perempuan itu dan sesekali menarik turun pakaiannya. Rambut wanita itu berantakan, jadi Hanli tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun tubuhnya sudah seperti domba putih pucat, setengah telanjang, memperlihatkan kulitnya yang putih dan kenyal, terutama dadanya yang setengah tersembunyi dan setengahnya terbuka. Payudaranya mampu meningkatkan tekanan darah orang dan sangat membangkitkan naluri alami pria. Jadi itu dia, gumam Hanli. Setelah melihat dengan jelas wajah pria itu, Hanli agak terkejut, tetapi juga tiba-tiba menyadarinya. Pria itu adalah senior Lu yang berpikiran sempit dan bertarung melawan murong bersaudara. Dia adalah orang yang jahat dan bermuka dua. Yang membuat Hanli bertanya-tanya adalah saudara bela diri mana yang telah menjadi domba putih kecil di bawah cakarnya. Hanli tidak tahu apakah itu karena senior Lu ini telah mendengar apa yang dipikirkan Hanli, tetapi dia tanpa sengaja menyingkirkan rambut berantakan di depan wajah wanita itu. Itu memperlihatkan wajah cantik namun sangat kejam. Bagaimana mungkin dia? Gumam Hanli. Setelah Hanli melihat wajah wanita itu dengan jelas, dia hampir menggigit lidahnya. Bukankah ini adik junior Chen yang telah menunjukkan kasih sayang kepada senior Lu sejak awal? Dia sudah menjalin hubungan dengan senior Lu itu. Jadi mengapa senior Lu ini menjadi gila memperkosa serta membunuh pasangannya sendiri? Gumam Hanli. Namun saat Hanli mengamati, adik junior Chen yang melotot dan berapi-api itu tidak tampak seperti ejekan yang biasa dilakukan pasangan. Hanli mengedipkan matanya dan merasa sedikit bingung. Akhirnya ketemu. Tiba-tiba, senior Lu berhenti meraba-raba wanita itu dan berteriak kegirangan. Sebuah kantong penyimpanan kecil dan halus muncul di salah satu tangannya. Senior Lu tidak lagi memperhatikan saudari junior Chen. Sebaliknya, dia menuangkan kantong penyimpanan dan keluarlah setumpuk besar barang seperti alat sihir, jimat, dan barang-barang pribadi seperti pakaian dan pakaian dalam wanita itu. Senior Lu mengabaikan semua hal lainnya dan malah memeriksa benda-benda di dalam toples, botol, dan kotak, seolah-olah
sedang mencari sesuatu. Aku menemukannya. Aku tahu bahwa adik junior pasti akan membawanya, dan ternyata benar. Ucap senior Lu. Ia sangat gembira menemukan sebuah kotak kayu merah kecil setelah mengobrak-abrik barang-barangnya. Dia sudah membuka tutupnya, tetapi karena sudut pandang Hanli tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak itu. Rasa ingin tahunya sangat besar, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. Perlu diketahui bahwa karena orang ini begitu puas hingga mampu bertindak terhadap teman wanitanya sendiri, jika dia menemukan Hanli, dia pasti juga akan membunuh Hanli untuk membungkamnya. Dia tidak akan membiarkan begitu saja. Selain itu, sebelumnya dia menyaksikan sendiri kekuatan teknik sihir atribut angin milik lawannya. Terlepas dari apakah itu digunakan untuk menyerang atau bertahan, teknik itu sangat tajam. Bagaimana mungkin seseorang bisa menandingi sihir serbaguna ini? Terlebih lagi, kekuatan sihir lawannya jauh lebih dalam daripada miliknya sendiri di tengah lapisan ke-12. Begitu saja, terlepas dari kekuatan sihir atau teknik sihir, dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tampaknya dia tidak memiliki peluang untuk berhasil. Namun, Hanli tahu bahwa jika ia benar-benar bertarung dengan sekuat tenaga, ia akan mampu melawannya. Lagi pula, dengan peralatan sihir aslinya dan peralatan sihir yang baru saja diperolehnya, ia tidak mungkin menjadi orang yang mudah dikalahkan. Jika saat itu tiba, tidak dapat dipastikan siapa yang akan membunuh siapa. Tapi bagaimanapun, Hanli tidak tertarik menggunakan hidupnya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Lagi pula, dia tidak punya hubungan apapun dengan junior Chen itu. Dialah yang punya mata, tetapi tidak menyadari bahwa dia tidak tahu terima kasih kepada seorang kekasih, sehingga menyerahkan dirinya kepadanya. Lalu siapa yang harus disalahkan? Dan untuk apa juga Hanli ingin mempertaruhkan nyawanya tanpa alasan atau sebab? Dia jelas tidak punya tekad sebesar itu. Oleh karena itu, ia bermaksud untuk menonton pertunjukan ini hingga akhir dengan tenang. Setelah itu, ketika senior Lu itu pergi, ia tidak akan ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, Hanli pasti akan lebih memperhatikan senior Lu ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang yang mampu menjadi sekejam dan sebuah seperti ini. Melihatnya sekejam ini, Hanli hanya bisa mengakui kekalahan. Dengan pemikiran ini, Hanli diam-diam menggunakan teknik pengendalian Qi yang baru saja dipelajarinya. Dia takut pihak lain akan secara tidak sengaja bereaksi terhadap keberadaannya dan menyebabkan dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan sengit sampai akhir. Pada saat itu, senior Lu meletakkan kotak kayu kecil itu ke dalam kantong penyimpanannya sendiri. Kemudian, dia tertawa nakal beberapa kali dan bergerak mendekati saudari junior Chen di sampingnya. Dia dengan bersemangat mulai merobek pakaian gadis itu sambil berbicara dalam hatinya, menyebabkan Hanli yang bersembunyi di samping gemetar karena jijik saat mendengarnya. Adik junior, jangan salahkan aku. Tidak ada yang bisa dilakukan kakak untuk hal ini. Kau harus tahu bahwa gadis Dong-er dengan baik hati berkata bahwa selama aku benar-benar memutuskan hubungan denganmu dan mencapai pembentukan fondasi, dia akan berkultivasi ganda denganku. Dia bisa meminta bibi leluhur di sekte Bibi Hongfu untuk secara pribadi menerimaku sebagai muridnya, memberikan pengetahuan ilahi yang mengguncang dunia. Ini adalah kesempatan emas yang diberikan oleh surga. Kakak senior ini tidak ingin melewatkan ini dan karena itu tidak punya pilihan lain selain menyalahkan adik junior. Ucap senior Lu. Junior Chen berbaring di lantai dengan mata berkobar-kobar. Setelah mendengar dia mencurahkan isi hatinya, dia gemetar seperti daun karena marah, berharap dia bisa segera bangun dan menggigitnya dengan kejam untuk meredakan kebencian di hatinya. Sayangnya, kekasih yang tak setia ini sebelumnya telah menggunakan teknik pengikat angin untuk membatasi seluruh tubuhnya. Dia pada dasarnya tidak mampu bergerak sedikit pun dan bahkan tidak dapat membuka mulutnya untuk menghujani kutukan. Setelah mendengar perkataan mantan kekasihnya itu, seluruh tubuhnya menjadi dingin dan wajahnya menjadi pucat.
Kalau saja junior muda bukan putri tunggal ketua klan Chen, mungkin aku sudah membiarkan junior muda pergi. Tetapi aku benar-benar takut cinta junior muda berubah menjadi kebencian. Mungkin saja mendapat dukungan dari kekuatan klan Chen untuk membalas dendam padaku. Mereka juga akan menyebarkan masalah ini ke semua tempat, menyebabkan reputasiku jatuh. Selain itu, aku juga mendengar orang mengatakan bahwa bibi leluhur Hongfu paling membenci pria yang tidak setia dan tidak benar. Itulah sebabnya, demi kesempatan dan reputasi kakak senior yang luar biasa, junior muda harus menghilang dari dunia ini. Pasti tidak ada yang akan mencurigaiku. Lagi pula, kita sebelumnya adalah pasangan yang penuh kasih. Senior Lu mengatakan ini dengan munafik. Namun, tangannya tidak berhenti sedikit pun. Pakaian junior muda Chen sepenuhnya robek dalam sekejap mata, membuatnya benar-benar telanjang. Setelah melihat pemandangan indah di depan matanya, mata senior Lu menjadi lebih bernafsu. Jari-jarinya perlahan mulai meluncur di kulit halusnya, ingin dengan hati-hati mencicipi penampilannya. Dia kemudian berkata, "Namun yang paling menggodaku adalah bahwa junior sama sepertiku sebenarnya belum mengonsumsi pil pembentukan fondasinya. Kau mungkin juga ingin menunggu setelah sukses besar dalam teknik kultivasi fondasinya untuk meminum pil itu. Lagi pula, jika diminum seperti itu, peluang mencapai pembentukan fondasi sedikit meningkat," ucap senior Lu. Saat dia mengucapkan ini, dia mendecakkan lidahnya. Bagaimanapun, karena adik junior ini menyerahkannya kepadaku beserta tubuhnya yang masih utuh dan tidak berdosa, dapat dilihat bahwa dia tidak keberatan berpisah dengan pil pembentukan fondasi ini. Aku juga akan khawatir bahwa meminum satu pil pembentukan fondasi saja tidak cukup. Aku khawatir aku mungkin gagal mencapai pembentukan fondasi. Bagaimanapun, bahkan jika aku memiliki akar spiritual yang bermutasi, masih ada kemungkinan aku akan gagal mencapai pembentukan fondasi. Namun, sekarang setelah aku melihat pil adik junior, mencapai pembentukan fondasi sama sekali bukan masalah, ucap senior Lu. Setelah mengatakan itu, senior Lu menarik tangannya dan mengeluarkan kotak kayu yang baru saja disimpannya dan sebuah botol porselen biru. Ia melihat tangan kiri dan kanannya dengan ekspresi puas. Setelah diam-diam mendengar semuanya sambil bersembunyi di balik batu, Han Li tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, dua pil pembentukan fondasi muncul di depan matanya. Ini adalah godaan yang terlalu besar. Lagi pula, bukankah dia berencana untuk berpartisipasi dalam ujian darah dan api untuk pil pembentukan fondasi? Jika dia tidak diharuskan menghadapi bahaya aneh itu untuk mendapatkan pil pembentukan fondasi, dia tentu akan bersemangat untuk mencobanya. Dengan pemikiran ini, Han Li dengan penuh perhatian mengamati setiap gerakan senior Lu. Jika pihak lain membuka celah, dia tidak akan ragu untuk segera bertindak dan membunuh orang ini, serta merebut dua pil pembentukan fondasi. Saat ini, junior Chen itu tampak sakit parah. Ekspresinya yang penuh kebencian berangsur-angsur memudar, digantikan oleh ekspresi mabuk. Kulitnya yang telanjang tampak merah muda, dan bibirnya yang manis bergetar tanpa mengeluarkan suara. Sepertinya efek pil pertemuan bahagia sudah muncul. Saat ini, junior muda pasti sedang tidak enak badan. Untuk membalas kebaikan junior muda, aku hanya bisa berterima kasih sebentar dan membiarkan junior muda merasakan perasaan ingin hidup dan mati. Ini bisa dianggap sebagai balasan atas kasih sayang junior muda di masa lalu, ucap senior Lu. Tanpa rasa malu sedikit pun, senior Lu mengucapkannya dengan lantang dan menyingkirkan benda-benda di tangannya. Dia mulai menggerakkan tangannya ke arah ikat pinggangnya. Tampaknya bermaksud untuk menanggalkan pakaiannya sehingga dia dapat melakukan apa yang ia mau sesuka hatinya. Melihat ini, jantung Han Li berdebar kencang. Jika dia bisa memanfaatkan senior Lu setelah dia menanggalkan pakaiannya dan menyerangnya saat itu, pihak lain pasti akan bingung, memungkinkannya untuk menghabisinya dalam satu gerakan. Han Li berpikir lebih dan lebih lagi, merasa bahwa keyakinannya untuk berhasil sangat besar. Kemudian dia kembali mengamati senior Lu dan tanpa sadar menatap wajahnya beberapa kali.
ada yang salah, gumam Hanli. Setelah Hanli melihat beberapa kali lagi, dia segera menemukan masalahnya. Meskipun senior Lu ini dengan gugup melepaskan ikat pinggangnya, waktu yang dibutuhkannya agak terlalu lama. Sampai sekarang, ikat pinggangnya masih terhubung dengan benar dan tidak kendor sedikit pun. Yang lebih aneh lagi adalah wajah senior Lu menunjukkan ekspresi tergesa-gesa, tetapi matanya tenang dan serius, tanpa sedikit pun kekacauan, bahkan ada niat pencibir yang tersembunyi di dalamnya. Berdebar, jantung Hanli berdetak kencang. Ini terlalu tidak normal. Jantungnya menjadi waspada, dan dia buru-buru memperluas indera spiritualnya. Dia kemudian mengeluarkan jimat penghalang air dan menempelkannya ke telapak tangannya. Tepat saat dia menyelesaikan ini, Hanli tiba-tiba merasakan sesuatu terbang ke arahnya dari sebelah kiri tanpa suara. Jika sebelumnya ia tidak membuka indera spiritualnya, ia mungkin tidak akan dapat merasakannya. Hal ini membuatnya ketakutan dan marah. Hanli tidak berpikir lebih jauh dan buru-buru menempelkan jimat itu ke tubuhnya. Sebuah penghalang biru tua segera melilitnya. Pada saat yang sama, sebuah tali biru terbang ke arahnya dan melilitnya. Cahaya biru menghentikannya tepat pada waktunya. Senior Lu dan Hanli mengeluarkan suara pada saat yang sama. Namun, senior Lu agak terkejut bahwa serangan diam-diamnya telah gagal, sementara Hanli terkejut dan marah karena hampir jatuh ke dalam perangkapnya yang jahat dan licik. Bagus, kau bereaksi cukup cepat. Tampaknya dirimu benar-benar tidak sederhana. Namun, teman baikku ini telah menyaksikan begitu lama. Bukankah kau seharusnya keluar dan mengobrol dengan senior ini? Ucap senior Lu sembari menarik tali biru ke tangannya. Dia dengan dingin dan tenang mengucapkan kata-kata ini ke arah tempat Hanli bersembunyi. Tampaknya dia telah menemukan jejaknya sebelumnya.